Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-293 akhirnya rilis juga. Oleh sebab itu, karena manga Black Clover chapter terbarunya sekarang sudah rilis, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Di akhir chapter lalu, kita memang telah melihat aksi memukau Magna yang berhasil menjatuhkan Dante dengan pukulan yang ia lancarkan. Karena memang meski mereka berdua sudah banyak bertukar pukulan, baru serangan inilah yang akhirnya berhasil membuat Dante terjatuh. Dan menariknya, di awal-awal chapter ini bukannya langsung ditunjukkan dengan kelanjutan pertarungan Magna melawan Dante, kita malah diperlihatkan dengan Lux yang tengah menuju ke suatu tempat setelah merasakan kekuatan sihir yang ia kenal. Tentunya sudah bisa kita tebak Lux akan pergi kemana. Ya, benar, besar kemungkinan Lux sedang menuju ke tempatnya Magna. Dan sihir yang ia rasakan pastinya juga milik Magna. Namun yang jadi pertanyaan sekarang adalah kenapa Lux bisa bebas masuk ke dalam kastil kerajaan Spade? Soalnya seperti yang kalian tahu kalau sebelumnya kelompok Lux sudah dihadang oleh para iblis peringkat menengah di depan kastil. Jadi Lux yang bisa bebas masuk pastinya tetap layak untuk dipertanyakan. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ada dua kemungkinan kenapa Lux bisa bebas masuk. Yang pertama karena para iblis kalangan menengah ini sudah berhasil dikalahkan semua. Makanya dia bebas pergi dan masuk ke dalam kastil. Dan alasan kedua adalah karena para iblis kalangan menengah itu sekarang masih disibukkan oleh para penjaga roh kerajaan Heart serta Patri. Namun karena untuk sekarang kita masih belum melihat langsung apa yang terjadi di luar kastil kerajaan Spade, jadinya semua jawaban itu memang cuma sebatas kemungkinan belaka. Meski sebelumnya Magna telah berhasil membuat Dante terjatuh dengan pukulannya, bukan berarti pertarungan antara kedua orang ini telah usai. Sebab Dante yang masih bisa bangkit malah semakin membabi buta melancarkan serangan balik kepada Magna dengan menggunakan sihir gravitasinya. Pastinya melihat Dante berusaha menyerangnya, Magna tidak akan tinggal diam begitu saja. Soalnya dia masih bisa menghancurkan batu-batu yang terbang ke arahnya. Bahkan Magna juga masih bisa menghindari tebasan pedang batu yang dilancarkan Dante kepadanya. Walaupun masih ada satu serangan batu yang terlewatkan dan akhirnya mengenainya. Tapi meski dia terkena batu tersebut, Magna juga berhasil memukul Dante dengan tinjunya. Itu berarti walau terkena serangan, dia masih bisa membalas. Keadaan Dante saat ini memang bisa dibilang sedikit tersudutkan. Namun walau begitu rasa kepercayaan dirinya masihlah teramat tinggi. Karena menurut Dante dengan sihir tubuh yang ia miliki dirinya tidak mungkin bisa kalah. Soalnya dia akan terus bisa meregenerasi tubuhnya sedangkan luka yang didapat Magna akan semakin bertambah banyak. Yang itu memanglah kebenarannya. Oleh sebab itu Dante masih bisa menghina kekuatan lemah milik Magna. Walaupun dia juga masih terikat dengan kekuatan sihir milik Magna. Dan hinaan itu juga sama sekali tidak Magna sangkal. Lantaran ketika Magna membandingkan dirinya sendiri dengan Lux serta Asta yang sama-sama merupakan rakyat biasa, ia memang bisa dibilang adalah yang terlemah. Makanya dia juga mengakui akan kelemahannya. Dan setelah Magna mengakui kalau dirinya lemah inilah kita bisa melihat cerita flashback lain ketika Magna kembali dari kerajaan Heart. Yang rupanya setelah sampai di markas Black Bull, Magna menanyakan kepada Yami kenapa dirinya direkrut dan dimasukkan ke dalam skuad kesatria sihir Black Bull. Dan menariknya ternyata alasannya adalah karena menurut Yami, Magna memiliki hobi yang sama dengan dirinya. Apakah hobi itu? Kemungkinannya adalah kesukaan mereka berdua dalam berjudi. Tapi sebenarnya bukan cuma karena itu alasan kenapa Yami merekrut Magna. Karena setelah mengatakan hal itu, Yami juga menambahkan kalau Magna sepertinya memiliki ketangguhan yang besar. Itu membuktikan meski memiliki sihir lemah, Magna masih punya nilai positif lain di mata Yami. Yaitu dia memiliki ketangguhan besar yang membuatnya jadi pantang menyerah. Makanya kenapa Yami tertarik kepada Magna. Sebab Yami sepertinya memang suka dengan anggota yang tidak mudah menyerah. Terungkapnya fakta yang satu ini kalau menurut saya memanglah sesuatu yang cukup. Soalnya sampai beberapa waktu lalu kita memang masih belum tahu alasan kenapa Yami merekrut Magna. Dan setelah melihat cerita flashback lain ketika Magna kembali dari kerajaan Heart inilah kita akhirnya dapat menyaksikan lagi adegan adu pukul antara Magna dengan Dante. Dan dalam adegan adu pukul ini keduanya sama sekali tidak ada yang mau kalah. Sebab setelah salah satu melancarkan serangan, yang satunya lagi akan membalas serangan tersebut.
Tapi karena mereka terus beradu pukulan, luka yang didapat Magna semakin lama semakin parah saja. Sedangkan di sisi lain, Dante terus bisa menyembuhkan diri menggunakan sihir tubuh miliknya. Makanya setelah melihat kondisi Magna yang sudah berantakan, Dante menganggap kalau sekaranglah akhir dari pertarungan ini dan dialah yang akan menjadi pemenangnya. Namun yang sama sekali tidak pernah dibayangkan atau difikirkan oleh Dante saat dirinya sudah merasa akan menang, tiba-tiba kekuatan iblisnya hilang begitu saja. Dan bukan cuma itu, rupanya kekuatan sihirnya sendiri juga ikut hilang. Yang pastinya hal itu membuat Dante sangat bingung dan mempertanyakan kepada Magna apa yang telah dia lakukan kepada dirinya. Akan tetapi mengejutkannya, ternyata Magna tidak melakukan apa-apa. Soalnya hilangnya kekuatan iblis dan sihir milik Dante diakibatkan karena dia sudah kehabisan kekuatan sihir. Dan karena Dante sudah kehabisan sihir, itu berarti Magna juga sama. Soalnya dengan kemampuan Magna, dia dapat membagi sihirnya dengan milik Dante secara merata. Tentu saja melihat apa yang terjadi pada dirinya sendiri membuat Dante sangat terkejut. Betapa tidak, lantaran Dante yang selama ini selalu memiliki sihir banyak pastinya tidak pernah merasakan kehabisan sihir. Makanya dalam pertarungan dia selalu membabi buta menggunakan sihirnya tanpa pernah memikirkan kehabisan kekuatan. Tapi karena sekarang dia terkait oleh sihir milik Magna yang membuatnya kehilangan setengah kekuatannya, jadi mau tidak mau setelah dia gunakan terus-menerus membuat sihirnya habis. Keterkejutan Dante memang tidak dapat dihindari, karena dengan habisnya kekuatan sihirnya dia bukan hanya membuat kontaknya dengan Lucifero terputus, melainkan dirinya juga tidak akan bisa lagi menggunakan sihir tubuh yang selama ini selalu dia bangga-banggakan. Memang benar bisa dibilang walau Dante sudah tidak bisa menggunakan sihir gravitasi serta sihir tubuh, posisinya masih lebih unggul. Sebab bagaimanapun sekarang tubuh Dante masih belum terluka sama sekali. Sedangkan Magna sudah babak belur berlumuran darah. Tapi karena sekarang posisi Dante serta Magna sama-sama tidak bisa menggunakan sihir, jadi pemenang dalam pertempuran ini akan ditentukan dari seberapa tangguh daya tahan tubuh fisik mereka. Dan meskipun Magna sudah terluka parah, pada akhirnya dia berhasil mengalahkan Dante dengan pukulannya. Itu berarti walau tubuhnya sudah penuh dengan luka, daya tahan Magna masih jauh lebih unggul daripada Dante. Yang saya rasa itu cukup wajar. Soalnya bagaimanapun Dante yang memiliki sihir banyak serta kuat pastinya jarang memperkuat tubuhnya. Karena dia selalu mengandalkan kekuatan sihirnya saja ketika bertarung. Sedangkan Magna yang notabene memiliki sihir sedikit pasti mau tidak mau akan memperkuat tubuhnya demi agar bisa bertahan lebih lama dalam pertempuran. Makanya setelah mereka berdua sama-sama tidak bisa menggunakan sihir, Magna dapat mengalahkan Dante walaupun Dante sebelumnya sama sekali belum terluka. Setelah Magna berhasil mengalahkan Dante, sihir rantai yang menghubungkan mereka berdua pada akhirnya memang menghilang. Hal itu terjadi mungkin karena sekarang Dante sudah tidak sadarkan diri. Dan ketika Magna sudah menang, Nats, Asta, serta Lux juga sampai di tempat kejadian. Yang pastinya melihat Magna yang berhasil mengalahkan Dante membuat Asta serta Lux sangat terkejut. Sebab siapa yang menyangka kalau Magna dapat mengalahkan Dante yang merupakan pemimpin kelompok Dark Triad yang sebelumnya telah mengalahkan Yami. Akan tetapi yang menarik dari kedatangan Asta serta Lux ini ialah sudah berubahnya tangan kanan Asta menjadi hitam lagi. Lantaran di manga Black Clover chapter ke-291 lalu setelah Asta kehabisan waktu ketika menggunakan mode unit, tangan kanannya tidak lagi berwarna hitam. Jujur saja saya sendiri masih belum terlalu yakin kenapa di manga Black Clover chapter ke-291 tangan kanan Asta tidak berwarna hitam. Entah itu karena Yuki Tabata Sensei kelupaan atau mungkin karena hal lain. Namun saya ada satu pemikiran kenapa tangan Asta di manga Black Clover chapter ke-291 itu tidak lagi berwarna hitam. Yaitu mungkin karena efek setelah dia menggunakan mode unit. Dan mungkin juga sebelum tangan kanannya kembali berwarna hitam, dia tidak akan bisa menggunakan mode unitnya lagi. Soalnya seperti yang kalian tahu sendiri, kalau setelah menggunakan mode unit selama 5 menit, Asta perlu waktu selama 30 menit agar dirinya dapat menggunakan mode ini kembali. Ya, tapi itu cuma pendapat dari saya pribadi. Jadi kebenarannya memang belum dapat dipastikan. Dan untuk mengetahui kebenaran dari masalah ini yang kita bisa hanya menunggu jawaban di manga Black Clover chapter-chapter selanjutnya. Nah itulah yang dapat saya bahas tentang manga Black Clover chapter ke-293 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.